Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya. Waktu kecil disukai, muda terkenal, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Oke, kali ini Siapa Yang Film akan menceritakan kisah film Fast and Furious 10 atau Fast X yang dirilis pada tahun 2023. Di film sebelumnya, Dom dan keluarganya banyak melakukan misi melawan rintangan yang mustahil, dan mereka mampu mengalahkan dan mengatasi setiap masalah dan musuh mereka. Namun kali ini, mereka harus menghadapi lawan paling mematikan yang pernah mereka hadapi. Ancaman mengerikan muncul dari bayang-bayang masa lalu yang dipicu oleh dendam berdarah. Lalu, bagaimanakah keseruan film ini? Mendingan yuk langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya masa 10 tahun yang lalu, ketika Dominic Toretto atau Dom bersama Brian mencuri kotak brankas berisi uang milik gembong besar narkoba dari Brazil bernama Hernan Reyes. Dom pun berhasil membawa brankas tersebut menjauh, walaupun resikonya ia harus dikejar para tentara bayaran. Anak dari Hernan Reyes yang bernama Dante yang melihat itu mengejar Dom, begitupun ayahnya. Namun sialnya, dalam insiden itu, Dante harus melihat ayahnya mati terbunuh. Alhasil, ia pun sangat murka kepada Dom, dan berniat akan membalaskan dendam terhadap kematian ayahnya. Cerita pun beralih ke masa sekarang, dan terlihat Dom kini sedang melatih anaknya Brian Marcus yang sedang belajar ngedrift. Dan di keesokan harinya, Ibu Dom mengajak kawan-kawan Dom yang sudah dianggap keluarganya sendiri untuk makan bersama-sama. Dan saat itu, Roman, Ramsey, Tej, dan juga Han merencanakan akan pergi ke kota Roma menjalankan misi dari Mr. Nobody untuk merebut sebuah perangkat keras milik militer berupa chip komputer kuantum yang telah dicuri. Dan di malam harinya, ketika Dom dan istrinya beristirahat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Cypher, wanita yang dahulu membunuh kekasihnya Dom. Namun, ia kini datang dengan kondisi sedang terluka. Dom terlihat geram sekali, namun Cypher rupanya mendatangi Dom untuk berniat baik. Ia menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, bahwa ketika itu, ia didatangi oleh Dante di markasnya. Tujuan Dante datang ke sana yaitu untuk bertanya mengenai Dom. Namun, karena Cypher yang tidak ingin lagi berurusan dengan Dom, Cypher pun menolak sehingga Dante menyerangnya, dan untung saja ia berhasil melarikan diri dan langsung menemui Dom. Tujuan Cypher datang menemui Dom yaitu untuk memberitahu Dom agar berhati-hati karena Dante akan menyerang dan menyakiti semua keluarganya, dan Dante sangat berbahaya sekali. Dan di pagi harinya, Little Nobody yang mewakili agensi datang ke rumah Dom dan membenarkan perkataan Cypher yang markasnya diserang. Dom kemudian membahas mengenai misi yang sedang dikerjakan oleh keempat temannya di Roma. Namun Little Nobody mengatakan bahwa pihak agensi tidak pernah memberi misi kepada mereka, yang artinya mereka telah dijebak oleh orang lain. Setelah mengetahui kabar itu, maka segera Dom dan Letty menyusul teman-temannya ke Roma. Dan beberapa hari kemudian, mereka kawan-kawan Dom mulai menjalankan misinya untuk mengambil sebuah chip yang dibawa oleh mobil truk. Dan di waktu yang sama, Dom dan Letty datang berusaha untuk mencegah mereka melakukan misinya. Dan Ramsey berhasil mengambil alih truk tersebut, namun tiba-tiba dikejutkan karena truk itu pintunya terkunci sendiri. Dan rupanya truk itu telah dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh menggunakan remote control. Tej lalu memeriksa ke belakang, dan betapa terkejutnya, rupanya di sana terdapat sebuah bom yang sangat besar dan jika meledak dapat menghancurkan seisi kota. Mengetahui itu, Dom dan Letty berusaha untuk menghentikan mobil tersebut. Namun sayangnya, bom itu malah keluar dari truk dan menggelinding di sepanjang jalan kota. Namun, itu bukanlah masalah buat Dom, karena ia selalu punya cara untuk mengatasinya.
Namun walaupun mereka harus mengorbankan nyawa demi menghentikan bom itu, tetap saja mereka disalahkan. Dan lebih parahnya lagi, mereka malah dipitnah oleh Dante dengan menghubungi polisi bahwa merekalah penjahatnya. Dan di waktu yang sama, kini Dom sedang berusaha menjatuhkan bom itu ke dalam sungai agar ledakannya tidak terlalu parah. Maka akibat fitnah tersebut, kini Dom dan kawan-kawannya menjadi buronan polisi di tiap negara. Sementara di sisi lain, dari pihak agensi, terlihat seorang wanita bernama Tess, putri dari Mr. Nobody, sedang bersama seorang pria bernama Aimes. Yang mana Aimes ini kini telah mengambil alih posisi Mr. Nobody semenjak menghilang. Aimes terlihat tidak suka dengan Dom dan kawan-kawannya dan menganggap mereka semua orang-orang jahat dan berniat akan menangkap mereka. Namun berbeda dengan Tess, ia sangat percaya bahwa Dom dan kawan-kawannya adalah orang baik. They've driven to the gates of hell and back. We should be standing with Dom and his family. That is the very least. They'll go my own way. Sementara di dalam persembunyiannya, Dom didatangi oleh Queenie yang memberitahukannya bahwa Letty telah ditangkap. Dan kini Dom serta kawan-kawannya menjadi buronan polisi dan diburu oleh agensi. Tujuan mereka memfitnah dan memburu Dom itu karena balas dendam dan bertujuan agar Dom dan kawan-kawannya lepas dari ikatan agensi dan menjauhkan Dom dengan kawan-kawannya seperti ikatan keluarga itu. Di markas agensi, Aimes yang ingin sekali menangkap Dom kemudian ia melacaknya. Namun karena Dom tak ditemukan, ia kini akan menangkap seluruh keluarga Dom. Dan tidak lama kemudian, mereka menemukan keberadaan keluarga Dom dan mereka pun mendobrak rumah Mia yang tengah bersama dengan Markus. Namun untung saja ketika hampir saja Mia dan Markus tertangkap, tanpa diduga Paman Jacob datang menolong mereka dan berhasil menghajar penjahat dan berhasil kabur dari kepungan. Keluarga Dom sedang diincar dan Markus diutus Dom untuk melindungi Markus. Lalu kemudian Jacob membawa Markus ke tempat yang ditentukan oleh Dom. Di tempat lain, Dom meminta bantuan kepada Tess yang bekerja di agensi agar mau membebaskan Letty. Mendengar itu, Tess pun bersedia membantu. Namun sebelum itu, Dom memberikan kalungnya agar Letty percaya bahwa Tess diminta Dom untuk membantunya keluar dari tahanan. Tess kemudian mendatangi Letty yang sedang dipenjara. Letty tidak percaya bahwa Tess akan membantunya karena ia bagian dari agensi. Di sana Tess pun menunjukkan kalung milik Dom sebagai bukti ia diminta Dom membebaskannya. Namun karena Letty yang tetap tidak percaya, sehingga Tess pun menggunakan cara paksa agar Letty bisa ia bebaskan. Scene lalu berpindah ke negara Brazil dan di sana Dom yang tengah mencari keberadaan Dante mendatangi sebuah klub untuk menemui temannya. Kemudian ia pun disambut oleh temannya si Anu dan tak lama kemudian datang seorang gadis bernama Isabel, adik dari almarhum Elena kekasih Dom dahulu. Dan tiba-tiba datang sebuah mobil mewah dan rupanya ia adalah Dante. Di sana Dante menantang siapa saja untuk balapan dengannya dengan taruhan $1 juta. Walaupun geram, Dom di sana belum bisa apa-apa karena anak buah bayaran Dante begitu banyak. Namun tanpa diduga, rupanya si Anu juga memiliki pasukan yang simpati kepada Dom. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, mereka pun menyelesaikan masalah ini dengan menerima tantangan Dante untuk balapan. Sebelum balapan dimulai, Dante mengatakan bahwa ia telah menyelidiki dan mengetahui kelemahan Dom, yaitu kelemahannya keluarga. Dante ingin tahu bagaimana Dom memilih yang artinya siapa yang akan ia selamatkan, si Anu atau Isabel. Dom pun sadar dan merasa khawatir pasti Dante akan mencelakai si Anu dan Isabel dalam balapan ini.
Dan benar saja, di tengah balapan itu saat mobil si Anu dipercepat, terdapat benda yang menyala di bawah mobilnya, yang rupanya itu adalah bom yang siap meledak. Di sana Dom harus memilih menyelamatkan si Anu atau Isabel, dan pada akhirnya Dom hanya bisa menyelamatkan Isabel, sehingga si Anu harus tewas di sana. Di tempat lain, Letty tengah melakukan pengobatan mengikuti arahan dari Tess. Namun di sana, ia juga malah bertemu dengan Cypher yang juga tengah melakukan pengobatan. Dan keesokan harinya, kawan-kawan Doom terkejut. Rupanya, baru saja Dante berhasil meretas sistem mereka dan berhasil mengambil uang milik Dom dan teman-temannya. Dan uang itu terlihat tersebar ditransfer kepada puluhan tentara bayaran Dante. Alhasil, Tess dan yang lainnya kini tidak memiliki uang sama sekali karena uang mereka terkuras habis. Di saat kebingungan itu, untung saja Roman tidak menyimpan uangnya di bank, melainkan berada di tubuhnya. Dan kini mereka harus mencari seseorang penjual perlengkapan perang, supaya mereka dapat membantu Doom. Lalu mereka mendatangi temannya dahulu di pasar gelap untuk membeli perlengkapan yang diperlukan. Namun sialnya, orang itu malah melaporkan mereka ke pihak agensi, karena tergiur hadiah yang besar. Karena tak menemukan peralatan militer yang ia cari, kemudian mereka akhirnya terpaksa mendatangi kediaman Shaw untuk meminta bantuan. Dan entah apa alasannya, Shaw di sana menolaknya membantu dan kemudian menghajar Han. Namun tiba-tiba datang tentara agensi menyerang, sehingga Shaw dan Han bekerja sama untuk melawan mereka. Setelah itu, Shaw kemudian membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sana, Ramji memberitahu Shaw bahwa Dante tengah mengincar semua orang yang dekat dengan Doom, termasuk ibu Shaw juga. Mengetahui ibunya dalam incaran agensi, maka Shaw tentu tidak ingin ibunya dalam bahaya. Shaw akhirnya mau bekerja sama dengan mereka untuk melawan Dante. Di tempat lain, Paman Jacob dan Marcus yang sedang dalam bandara terlacak oleh Aimes di mana keberadaannya. Sementara itu, Dom dan Isabel terlihat sangat merindukan kakaknya Elena yang kini telah tiada. Isabel yang mengetahui bahwa kakaknya itu ingin sekali menangkap Hernan Reyes, si gembong narkoba itu, ia pun teringat mengenai file tentang Herman Reyes yang disimpan oleh kakaknya dahulu. Dengan melihat file catatan Elena, akhirnya Dom dan Isabel tahu bahwa Dante memiliki gangguan kejiwaan. Jadi setelah ayahnya meninggal, Dante menjual semua properti ayahnya kecuali satu gedung kosong. Mengetahui itu, Dom kemudian pergi ke gedung kosong itu. Namun di luar, ia malah dihadang oleh Aimes. Untung saja warga lokal teman Isabel membantu Dom menghadapi Aimes, sehingga Dom pun bisa pergi dari sana. Di tempat lain, Cypher dan Letty yang ditahan berhasil membuat para penjaga jatuh pingsan dan kabur. Karena tak butuh waktu lama, Cypher meminta agar cepat-cepat memakai peralatan untuk bersiap kabur. Namun karena Letty masih kesal dan belum percaya pada Cypher, ia pun menyerangnya hingga terjadi pertarungan di sana. Letty yang berhasil menghajar Cypher, ia pun berniat kabur dari sana. Namun ternyata mereka itu sekarang sedang berada di penjara di Antartika, sehingga Letty kembali lagi menemui Cypher. Jacob dan Marcus yang dalam pesawat untuk menuju Portugal rupanya diikuti oleh agensi. Dan Jacob yang menyadari itu kemudian memancingnya pergi ke toilet dan langsung menghajarnya. Setelah itu, mereka pun terjun dengan menaiki pesawat kecil untuk menghilangkan jejak dari pelacakan agensi. Sedangkan di tempat lain, Dom telah tiba di gedung kosong milik Dante, dan rupanya di sana terdapat semua foto tentang Dom dan keluarganya, yang artinya Dom sudah diintai sedari dulu, dan tiba-tiba telepon di sana berdering.
Dante menghubunginya dan mengancam akan membunuh semua keluarga dan kawan-kawannya sebagai balasan karena dahulu Dom juga mengambil ayah Dante, dan kemudian Dante mengancam pertama akan membunuh Isabel dulu, dan tiba-tiba saja Dom di sana disergap oleh Aimes yang sebelumnya mengikuti Dom. Di dalam mobil, Dom memerintahkan agar Aimes menggunakan sabuk pengaman karena ia tahu Aimes sedang dimanfaatkan saja oleh Dante. Namun Aimes tidak mempercayainya, dan tidak lama kemudian benar saja mobil mereka diserang oleh Dante. Dan dari sana muncullah Dante yang membawa Isabel, sedangkan Aimes yang sudah sadar dimanfaatkan oleh Dante memberikan senjata untuk melawan pasukan Dante, dan Aimes kini membantu Dom. Dan tiba-tiba Dante berteriak agar Dom menghentikan serangannya. Kalau tidak, ia akan membunuh Isabel. Dan saat di waktu yang tepat itulah, tiba-tiba Tess datang dan membantai anak buah Dante dan menodongkan senjatanya kepada Dante. Dante pun menyerahkan dan melepaskan Isabel, sehingga Dom bisa menghajarnya. Namun siapa sangka ternyata Dante hanya mengulur waktu, dan tiba-tiba Tess ada yang menembak dari helikopter dan menodongkan senjata kepada Isabel, dan untung saja ia bisa menyelamatkan Isabel. Dan ternyata si Dante ini ingin menyakiti Dom dahulu sebelum membunuhnya, yaitu ia ingin Dom melihat kematian keluarganya dahulu. Dari sana Dante mendatangi Isabel dan mengambil alat pelacak yang menunjukkan di mana keberadaan Markus, sehingga ia pun pergi untuk membunuh Jacob dan Markus. Sedangkan Jacob dan Markus akhirnya tiba di Portugal. Ia pun bersembunyi di markas yang aman. Namun karena alat pelacak yang dipegang Dante, ia pun mampu ditemukan. Dan berkat CCTV yang ia pasang di setiap area, Jacob akhirnya mengetahui kedatangan para tentara bayaran yang akan menangkap Markus. Dan Jacob pun menggunakan mobil yang telah dimodifikasinya untuk menghindari kejaran para tentara bayaran dan juga Dante. Sementara di sisi lain, Dom dan Aimes yang mengetahui Markus sedang dalam bahaya bergegas pergi ke Portugal menggunakan pesawat. Di saat Jacob terdesak dan butuh bantuan, dan di waktu yang tepat untungnya Dom datang membantu mereka. Roket yang berada di mobil Jacob macet sehingga tidak bisa menyerang, dan kemudian Markus berinisiatif untuk memperbaikinya, dan tanpa disadari Dante tiba-tiba muncul dan langsung menarik Markus. Mengetahui itu, Dom dan Jacob berusaha mengejar Dante. Jacob yang melihat Dom akan dikepung, ia pun mengorbankan dirinya agar Dom bisa menyelamatkan Markus. Dua helikopter kemudian menarik mobil Dom yang membuat Dom sangat kewalahan mengatasinya. Dan jangan tanya jika Dom tidak bisa mengatasinya. Dan kejadian itu berhasil dimanfaatkan oleh Markus dengan melompat ke mobil Dom. Namun setelah itu, Dom tiba-tiba dihadang dua mobil truk yang dikendalikan oleh Dante dari jarak jauh yang siap meremukkan mobilnya. Dan tidak lama kawan-kawan Dom pun datang untuk membantu. Namun ternyata Dante sudah merencanakan semua ini dengan matang. Rupanya semuanya adalah jebakan, sehingga Ramsey dan kawan-kawan ditembaki hingga kapalnya hancur. Dan dari sana akhirnya terbongkar. Rupanya Aimes adalah anak buah Dante dan berpura-pura membantu Dom. Dan berkat kepura-puraan Aimes, Dante pun berhasil membawa mereka ke tempat itu membunuh kawan-kawan Dom dan berhasil menjebak Dom. Dan ketika Dom dan Markus akan dieksekusi, Dom kemudian nekat menerjunkan mobilnya melewati pembuangan air jembatan dan berhasil selamat.
Namun tiba-tiba Dom dikejutkan dengan bom yang menempel di dinding jembatan dan seketika bom itu pun meledak. Sementara itu, Letty dan Cypher berjalan keluar dan melihat kapal selam, dan ternyata itu adalah Giselle yang akan membantunya. Di akhir credit scene, terlihat Hawk yang sedang menjalankan sebuah misi, dan kemudian ia mendapat sebuah telepon dan rupanya itu adalah Dante yang sedang mencarinya, dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya ya. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.